Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita masih diberikan nikmat dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan suci yang penuh dengan rahmat, berkah, serta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang Ramadan ini, kita diwajibkan berpuasa 1 bulan penuh. Kewajiban yang jika kita lakukan dapat menghantarkan kita ke dalam surga. Kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan melalui ayat tersebut, Allah memerintahkan kepada mereka berpuasa, yaitu dengan menahan diri dari makan, minum, serta bersenggama dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam puasa terkandung hikmah membersihkan jiwa, menyucikan diri, serta membebaskan dari dosa-dosa serta akhlak-akhlak yang rendah. Allah menyebutkan sebagaimana puasa atas mereka, sesungguhnya Allah pun telah mewajibkan atas umat-umat sebelum mereka. Dengan demikian, berarti mereka telah mempunyai teladan dalam berpuasa, sehingga dapat memberikan mereka semangat dalam menunaikan ibadah puasa. Syekh Al-Maghrabi di dalam kitab tasfirnya, dalam bukunya yang berjudul Bekal Ramadan dan Idul Fitri, hikmah dari puasa adalah hadirnya sifat takwa dalam diri seorang muslim. Karena puasa dapat membiasakan seorang muslim untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama puasa, seorang muslim selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dapat menahan syahwat karena mereka merasa selalu diawasi dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muara dari ketakwaan itu menghantarkan seorang muslim dapat meraih pintu surga Firdaus yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendirikan sholat serta berpuasa pada bulan Ramadan, maka Allah berkewajiban memasukkannya ke dalam pintu-pintu surga. Baik ia berhijrah di jalan Allah, atau duduk di tempat tinggalnya, atau tempat ia dilahirkannya. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya kami menggambarkan kepada orang-orang tentang hal ini? Rasulullah SAW pun menjawab, dalam surga terdapat 100 derajat yang Allah persiapkan bagi para mujahidin di jalannya, yang jarak antara setiap tingkatnya bagaikan langit dan bumi. Maka jika kalian meminta kepada Allah, mintalah surga Firdaus, sebab surga Firdaus adalah surga yang paling baik serta paling tinggi, yang di atasnya terdapat singgasana Allah yang bernama Ar-Rahman, yang dimana mengalirlah sungai-sungai yang langsung mengalir ke surga-surga di bawahnya. Melalui hadis tersebut, ternyata iman kepada Allah dan Rasul-Nya, mendirikan sholat, berpuasa pada bulan Ramadan, memiliki kemuliaan yang sebanding dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking gembiranya, para sahabat meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan kabar ini kepada khalayak ramai. Alih-alih mengizinkannya, Rasulullah SAW malah melanjutkan sabdanya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan surga yang di dalamnya terdapat 100 derajat
yang dimana setiap derajat tersebut jaraknya bagaikan langit dan bumi. Surga tersebut diperuntukkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Seberapa jauhkah jarak antara bumi dan langit? Ibnu Hajar menjelaskan bahwa para ulama memiliki beberapa pendapat tentang seberapa jauhnya. Seorang ulama mengatakan bahwa jarak antara bumi dan langit jaraknya adalah 500 tahun. Rasulullah juga menganjurkan kita agar berdoa untuk memperoleh surga Firdaus. Surga yang paling baik dan paling tinggi, yang dimana di atasnya terdapat singgasana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.